can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bumping was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. Truck's here. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. Shalom teman-teman. Kita percaya bahwa sore hari ini kita dapat berkumpul melalui live streaming ini. Kita percaya bahwa walaupun kita terpisah, tapi kita percaya bahwa kita ada bersama-sama dengan satu hati, satu roh. Kita dapat membawa persembahan kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan saat ini Bapa, walaupun kami terpisah Tuhan, tapi kami mau Tuhan berkumpul, beribadah melalui live streaming ini Tuhan. Biar Kau urapi setiap kami Bapa, Kau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang membasuh setiap kami Tuhan, mengurapi setiap hati kami Tuhan. Biar kami dapat fokus Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Dan sampai nanti Tuhan duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah
Dialah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita katakan dengan hati kita, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakanlah pada Tuhan kita, Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku, yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kaulah harapan kami, hanya Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Hanya Yesus harapan satu-satunya dalam hidup. Mari nyatakan pada Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, urapi setiap kami Tuhan.
hati kami, pakai roh setiap kami. Haleluya. Kiraya lama ya lama ya lama ya rasyid. Haleluya. Syukur sikaya lama ya lama ya lama syid. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiraya la baba 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 shikiraya la baba baba baba. Nyatakan kuasa-Mu Yesus. Basuh setiap kami dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya. Kami mau sembah Kau Yesus, merendahkan hati kami, sujud dalam altar-Mu Tuhan, membawa diri menyembah-Mu Yesus. Kuasa-Mu nyata, Roh Kudus-Mu bekerja, mengurapi hati. Haleluya. Syukur. Shikaya lama laya rashe. Kuraya lanaya lama naya rasunuruma. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus, karena kami tahu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah memandang kami sedikit pun, tak melihat rupa kami Tuhan, tak melihat suara kami Tuhan, entah itu bagus, entah itu buruk, entah itu falas Tuhan. Tapi Engkau melihat setiap kami hati Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami Bapa. Tuhan, Engkau urapi setiap kami Yesus. Engkau urapi teman-teman Christ Nation semuanya Tuhan. Dimanapun Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan. Penuh dengan kuasa Roh-Mu Yesus. Sikela baba 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 shire. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di hidupku. Aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Katakan dengan hatimu, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Selamat malam, shalom buat teman-teman semua di Christ Nation. Saya senang bisa berjumpa lagi dengan kalian. Saya bersyukur malam hari ini kita bisa bertemu walaupun masih secara virtual, belum secara fisik. Tapi saya percaya firman Tuhan akan berbicara kepada kita malam hari ini. Firman Tuhan akan memberkati kita semua, saya dan saudara malam hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perihal kekudusan. Apa itu kekudusan dan mengapa kita harus menjaga kekudusan, dan apa yang bisa membuat kita hidup kudus di tengah-tengah dunia yang sudah semakin jahat ini. Nah, kekudusan itu berarti kita menjaga kehidupan kita supaya kita tidak jatuh dalam hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Kekudusan berarti kita tidak menajiskan diri, kita tidak mencemarkan diri kita dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Nah, dalam perjanjian lama, dalam kitab Daniel, kita bisa belajar dari kehidupan seorang anak muda bersama dengan sahabat-sahabatnya, di mana mereka ada di sebuah tanah asing, tetapi mereka bisa menjaga kehidupan mereka untuk tetap kudus. Dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, teman-teman, di sini kita belajar bahwa Daniel adalah orang yang dibawa dari negaranya, dari Israel. Mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Dan dikatakan di ayat sebelumnya bahwa raja memilih orang-orang muda, orang yang pandai, berperawakan baik, dipilih dan mereka akan dididik untuk menjadi pegawai istana. Mereka akan melayani raja. Nah, kepada mereka, raja memberikan tugas kepada pegawai istana untuk memberi mereka makan dengan makanan raja, memberikan minuman anggur raja. Nah, yang menarik adalah bahwa Daniel berketetapan, Daniel memutuskan dengan sadar untuk dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan itu. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya tidak makan makanan raja, tidak minum anggur raja dengan menajiskan diri? Nah, kultur atau budaya pada waktu itu begini, teman-teman. Setelah mereka makan dan minum dengan makanan yang mewah, makanan raja nggak ada makanan yang biasa-biasa, pasti makanan yang terbaik. Anggur yang diberikan adalah anggur yang terbaik. Maka biasanya setelah mereka
kenyang, mereka sudah minum anggur, maka biasanya akan dilanjutkan dengan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita hari ini. Mereka akan mulai melakukan hal-hal yang, kalau menurut bahasa kita hari ini, hal-hal yang amoral, hal-hal yang tidak bermoral. Mereka akan pesta, dan sampai mereka mabuk, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan oleh orang yang tidak mabuk. Itulah sebabnya Daniel mengambil keputusan untuk tidak terlibat dalam pesta pora seperti itu. Daniel tahu kalau dia terlibat dalam pesta pora seperti itu, akan sulit baginya untuk menjaga kekudusannya. Dia berketetapan tidak menajiskan diri. Nah, mari kita terapkan apa yang Daniel alami pada kehidupan kita sekarang. Daniel tinggal di negara asing. Daniel tinggal di negara yang pesta pora, mabuk, free sex itu sesuatu yang wajar pada waktu itu. Kondisi kita hari ini juga seperti itu. Mungkin teman-teman di Christ Nation, kalian punya lingkungan, kalian punya teman di sekolah atau di tempat kuliah, teman-teman yang menganggap pesta pora, acara-acara hedon itu sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan mungkin ada di antara teman kalian yang melakukan juga budaya free sex, seks bebas, melakukan pornografi, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya untuk kita menjaga kekudusan. Nah, tapi bukan berarti lalu kalau lingkungan itu sama seperti yang dialami Daniel, bahwa semua orang melakukan itu. Bukan berarti lalu kita juga harus menjadi sama. Justru kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita harus menjadi seperti ikan di laut yang meskipun tinggal di lingkungan yang asin, tetapi dia tidak menjadi ikan asin. Kita harus menjadi ikan yang hidup, yang bisa berenang melawan arus. Hanya ikan mati yang hanyut oleh arus. Nah, teman-teman semua, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Kita diberi kekuatan oleh Kristus. Kita diberi kemampuan untuk menolak semua godaan-godaan itu. Jika ada di antara kita yang menganggap bahwa karena lingkungan ini saya jatuh dalam dosa, karena teman-teman saya semua seperti itu, jadi saya tidak bisa menahan diri, maka itu sebetulnya adalah bentuk kita memiliki yang namanya victim mentality atau mental korban. Kita jatuh, kita melakukan dosa karena lingkungan kita seperti itu. Kita menyalahkan lingkungan kita menyalahkan teman-teman kita. Ya, kalau tahu memang teman-teman akan menjatuhkan kalian, harusnya kalian bisa menarik diri dari mereka. Tapi yang benar adalah kita harus menjadi orang yang memiliki mental seorang pemenang. Mental pemenang itu seperti Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Lingkungan mereka jahat. Situasinya tidak mendukung mereka untuk hidup kudus. Tetapi mereka bisa menjaga kekudusan mereka karena mereka memilih untuk tidak menajiskan diri. Miliki victorious mentality, mental seorang pemenang. Kita harus katakan pada diri kita bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa hidup kudus. Karena Yesus ada dalam kehidupan kita, kita bisa menjaga kekudusan kita. Kita bisa hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Nah, bicara soal kekudusan, kita harus menemukan alasan mengapa kita harus hidup kudus. Why? Alasan ini harus sesuatu yang kuat sehingga membuat kita bisa menolak setiap tawaran, setiap godaan yang bisa membuat kita jatuh. Ada sebuah kalimat yang saya suka yang berkata begini: dia yang punya alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana caranya hidup. Dalam bahasa Inggris dikatakan, he who has a why to live for can bear almost anyhow. Dia yang punya alasan mengapa untuk hidup akan mampu menanggung segala sesuatu bagaimana caranya untuk hidup. Nah, kita harus menemukan why itu, mengapa, alasan kenapa kita harus kudus. Nah, saya akan berikan dua alasan malam hari ini kenapa teman-teman semua, saya juga harus hidup kudus. Yang pertama, alasan itu adalah hidup kudus adalah rencana Tuhan bagi manusia. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa,
Tuhan menciptakan mereka dalam kondisi kudus sempurna. Di Taman Eden mereka menikmati semua yang baik, bahkan semua yang terbaik. Mereka menikmati hubungan dengan Tuhan. Mereka punya relasi dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, ketidaktaatan manusia, melanggar perintah Allah, maka dosa mulai masuk dalam kehidupan manusia. Dan sejak dosa itu masuk, maka hidup manusia menjadi rusak. Hidup manusia menjadi hancur. Relasi antara manusia dengan Tuhan itu terputus. Manusia tidak bisa lagi menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan kondisi seperti itu adalah satu kondisi di mana sejak saat itu manusia mengenal yang namanya kematian. Tadinya manusia hidup kekal, tapi karena dosa, manusia bisa sakit, manusia bisa mati. Semua yang baik hancur karena dosa. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam Kristus, waktu kita percaya, maka dikatakan kita memiliki keselamatan. Kita dilahirkan kembali pada waktu kita percaya kepada Kristus. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 dikatakan begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Teman-teman, waktu Tuhan memulihkan kehidupan kita, waktu kita dilahirkan kembali, maka sebetulnya rencana awal Tuhan menciptakan manusia itu dipulihkan kembali. Seperti Tuhan memberkati Adam dan Hawa, seperti Tuhan memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Adam dan Hawa. Maka sebetulnya waktu kita dipulihkan, kita dilahirkan kembali, kita juga memiliki relasi yang baik. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir menghadapi apapun. Karena Tuhan siap menyertai kita. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Teman-teman, hidup kudus adalah rencana Tuhan bagi kita semua. Tuhan ingin kita hidup kudus agar Dia bisa mencurahkan berkat-Nya. Dia ingin kita hidup kudus agar kita punya relasi dengan Tuhan. Seorang yang punya relasi dengan Tuhan akan menjadi seorang yang bisa mengatasi apapun, masalah apapun. Kita akan selalu dikuatkan. Kita akan selalu mendapatkan penghiburan. Bisa saja kita mengalami kesedihan. Bisa saja kita mengalami hal yang buruk. Tetapi itu tidak akan membuat kita terpuruk. Karena kita punya relasi dengan Tuhan. Nah, relasi dengan Tuhan inilah yang akan dimiliki oleh orang-orang yang hidup kudus. Ini harus menjadi alasan kita yang pertama untuk menjaga kekudusan kita, agar kita bisa hidup dalam rencana Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kita dari kegelapan. Nah, ini masuk dalam alasan kedua, why, mengapa kita harus menjaga kekudusan. Yaitu bahwa kalau kita hidup kudus, kalau kita tidak menajiskan diri, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang mulia, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20-22 dikatakan begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya,
dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di sini kita melihat ada dua jenis perabot yang terbuat dari emas dan perak dan yang terbuat dari kayu dan tanah. Yang terbuat dari emas dan perak akan dipakai untuk maksud yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Yang dibuat dari kayu dan tanah dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Apa maksudnya? Maksud yang mulia, maksud yang kurang mulia. Di sini kita punya dua pilihan. Mau menjadi perabot dari emas dan perak atau menjadi perabot dari kayu dan tanah. Nah, perabot yang emas dan perak adalah orang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia. Berarti orang yang menyucikan dirinya, orang yang tidak menajiskan dirinya adalah perabot yang terbuat dari emas dan perak. Dia akan dipakai untuk hal yang mulia. Sedangkan yang tidak menjaga kekudusan bukan berarti tidak bisa dipakai. Atau kalau kita mungkin pernah jatuh dalam dosa, mungkin dulu di masa lalu kita pernah melakukan hal-hal yang kita sesali hari ini, maka bukan berarti kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi mungkin kadar kemuliaannya, tujuannya itu agak lebih kurang mulia dibandingkan dengan orang yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Saya percaya Tuhan tetap bisa memakai orang yang pernah jatuh. Saya pun bukan orang yang sempurna. Tapi sejak saya mengenal Tuhan, saya berusaha untuk menjaga, untuk tidak menajiskan diri, untuk tidak mencemarkan diri saya dengan dunia ini. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Mau jadi alat atau perabot untuk maksud yang mulia atau untuk maksud yang kurang mulia. Tuhan katakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kasih, dan damai. Ini adalah orang-orang yang belajar untuk mengalahkan keinginan daging, belajar untuk mengalahkan godaan yang dia alami dari dalam dirinya. Kita tahu bahwa kita masih hidup dalam tubuh daging ini dan ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Godaan, tawaran dari luar, tetapi daging kita juga seringkali ingin mempengaruhi kita untuk kita jatuh lagi dalam dosa. Tapi pilihan ada di tangan kita. Kalau kalian ingin menjadi alat yang dipakai menjadi maksud yang mulia, maka sucikan diri kita. Jauhi hal-hal yang jahat. Seperti Daniel, tidak mencemarkan diri, tidak menajiskan diri. Dan Daniel akhirnya dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang mulia di negara asing itu. Dalam Daniel 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan begini. Lalu raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Orang yang menjaga kekudusannya, orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang najis, maka dia akan memiliki kebijaksanaan dan pengertian. Mereka akan 10 kali lebih cerdas. Artinya Tuhan akan membedakan. Tuhan akan membuat satu yang lebih unggul dalam kehidupan orang yang menjaga kekudusannya. Inilah alasan kita yang kedua, teman-teman. Kita menjaga kekudusan agar kita bisa dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia, untuk hal-hal yang mulia. Daniel 2 ayat 48 sampai 49 dikatakan begini. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal
di istana raja. Lihat, kehidupan yang kudus, kehidupan yang tidak mencemarkan diri dengan dunia, akan menjadi kehidupan yang diangkat oleh Tuhan. Tuhan akan mempromosikan kehidupan kita. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang mulia dalam kehidupanmu. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita kalau kita hidup kudus. Itu sebabnya teman-teman, dua alasan ini. Yang pertama, kita hidup kudus karena itu adalah rencana Tuhan yang semula dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, alasannya adalah kita hidup kudus agar kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang besar. Saya percaya apa yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan bisa kita alami, akan engkau alami, akan kita alami kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Miliki alasan untuk hidup kudus. Dua alasan yang sudah saya jelaskan. Renungkan ini. Jadikan ini sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Tuhan, aku mau menjaga hidupku kudus karena aku ingin menggenapi rencanamu. Seperti rencanamu yang semula dalam kehidupanku, aku mau hidup kudus supaya punya relasi dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan setelah kita punya relasi dengan Tuhan, kita akan menjadi alat, kita akan menjadi perabot yang mulia, yang terbuat dari emas dan perak, yang melambangkan kemurnian. Dan orang-orang yang murni, yang kudus, akan dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Siapkan dirimu dan jadilah orang yang hidup kudus, menjaga kekudusan, agar Tuhan bisa memakai hidupmu untuk perkara-perkara yang besar dan mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.